Ketika berhenti, Kipot bertanya kepada Adul yang berada tepat di belakangnya. "Dul, lihat itu, di depan ada apa?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Amin. Cerita kali ini berasal dari kiriman Apriyandika atau disebut Mas Pokis tentang pengalaman mistis pendakiannya di Gunung Malabar tahun lalu. Kalau menurut saya, cerita ini merupakan salah satu cerita horor yang endingnya sangat mengejutkan. Tapi karena ceritanya panjang banget, jadi nanti kita bagi jadi 2 bagian ya. Jadi buat kalian yang suka dengar cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Pada hari Kamis 20 Juni 2019 tahun lalu, tepatnya pada malam Jumat, saya, Pokis, mendaki Gunung Malabar yang terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya berangkat bersama 5 teman saya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad. Gunung ini memiliki ketinggian 2343 mdpl. Kami berenam berangkat pukul 5:30 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian. Kampung tersebut bernama Cidulang. Sebelum sampai di perhentian terakhir, tempat kami menitipkan kendaraan, kami sholat maghrib di masjid yang berada di perkampungan tersebut. Setelah selesai sholat, kami membeli sedikit logistik tambahan di sebuah warung yang terletak di dekat masjid tempat kami melaksanakan sholat maghrib, sambil mempacking ulang barang. Ketika kami sedang mempacking ulang barang, seorang bapak tua yang keluar dari masjid tiba-tiba bertanya, "Mau pada kemana, Dek?" Tanya bapak itu sambil berjalan menghampiri kami. Kami pun spontan menjawab sambil serentak menoleh ke arah bapak tersebut. "Ke Gunung Malabar, Pak." Dia pun melanjutkan pembicaraan dengan bilang, "Berani sekali kalian malam-malam ke Malabar." Lalu teman saya Adul menjawab dengan lantang, "Ah, kan anak muda, Pak," sambil sedikit tertawa. Lalu bapak itu pun bilang, "Yang penting hati-hati ya, Dek, Malabar masih angker." Saya pun menjawab sambil tersenyum, "Iya, Pak, terima kasih." Setelah selesai melakukan packing ulang, kami pun bergegas menuju ke tempat penyimpanan kendaraan yang terletak tidak terlalu jauh dari masjid tersebut. Setelah sampai di ujung pemukiman warga dan kami sedikit berbincang dengan pemilik rumah tempat kami menitipkan kendaraan, yang sekaligus dia adalah ketua RT di area pemukiman tersebut. Sekitar pukul 6:30 malam, kami mulai menyalakan 2 buah headlamp dan 1 buah senter, di mana hanya itu alat penerangan yang kami bawa. Lalu kami berdoa bersama dengan harapan
dapat pergi dalam keadaan sehat dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Kemudian, ketika selesai berdoa, kami memulai langkah pendakian menuju ke arah perkebunan. Namun, beberapa meter sebelum mulai masuk area perkebunan, ada yang cukup menyita perhatian kami. Kami digonggongi cukup lama oleh seekor anjing berwarna hitam yang entah milik siapa, yang tentunya tidak terlalu kami hiraukan. Mengingat di perkampungan seperti ini, memang sudah biasa terdapat banyak anjing penjaga hewan ternak maupun penjaga kebun. Meskipun anjing ini sedikit aneh, karena anjing kebanyakan yang kami lihat biasanya terlihat bergerombol dan tidak berada di perkebunan jika tidak sedang mengikuti majikannya. Tapi kami tidak melihat satu anjing pun atau orang selain kami berenam di situ. Kami pun mulai memasuki area perkebunan saat itu. Baru sekitar 10 menit kami berjalan memasuki area perkebunan, kami semua mendengar suara yang suaranya itu seperti suara besi yang dipukul-pukul dengan besi lain berulang-ulang. Suaranya seperti teng, 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 terus-menerus berbunyi dengan nada yang statis. Kami saling bertanya, suara apa itu? Karena menurut kami, suara besi nyaring yang saling dipukulkan di tengah-tengah perkebunan dengan suara yang cukup nyaring terdengar aneh dan janggal, mengingat kami sudah cukup jauh dari pemukiman. Karena penasaran, kami berenam berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber suara tersebut. Namun, karena tidak menemukan sumber suara besi itu berasal, kami melanjutkan perjalanan dengan tidak terlalu menghiraukan suara besi yang cukup mengganggu itu, walaupun suaranya tidak kunjung berhenti. Kami berjalan terus menapaki jalan setapak yang masih cukup datar dan belum terlalu menanjak. Lalu kami mulai memasuki hutan. Di perbatasan antara kebun dan hutan, kami berenam kaget karena bertemu dengan sepasang lelaki dan perempuan muda sekitar berumur 25 tahunan yang entah sedang melakukan apa di tengah gelapnya kebun malam-malam begini. Ketika kami menyorotkan senter ke arah mereka, si pria tiba-tiba gelagapan lalu berdiri, seraya menggoyang-goyangkan paralon saluran pengairan kebun yang berada di dekatnya, mungkin mengalihkan perhatian. Lalu dia bertanya, "Mau pada kemana, bro?" Lalu saya jawab sambil berlalu, "Ke Malabar, A." Kami terus berjalan sambil membicarakan apa yang sedang dilakukan sepasang pemuda itu, hingga akhirnya kami tiba di pos 1. Di pos 1 kami beristirahat cukup lama sambil merokok dan membuat api unggun. Kami masih membicarakan sepasang pemuda tadi yang berkemungkinan sedang mesum malam-malam di tengah gelap perkebunan. Karena malam begini, sudah dapat dipastikan bahwa kebun adalah tempat yang sangat sepi dan pas untuk melakukan hal nekat, karena kemungkinannya sangat kecil akan ada yang melihat atau memergoki. Kecuali jika sedang musim panen atau bernasib buruk, dengan kebetulan ada pendaki gunung yang sedang melintas seperti kami barusan. Kebetulan di pos 1, saya duduk agak terpisah dari yang lain karena posisi pos 1 tidak terlalu luas dengan kontur tanah yang sedikit miring. Saya duduk membelakangi teman-teman yang lain sambil merokok dan terus melihat sekeliling tanpa, atau mungkin belum ya, memikirkan tentang hal mistis apapun. Di pikiran saya hanya ada, jam berapa kami akan sampai di puncak? Atau apakah puncak Gunung Malabar ini masih jauh? Pokoknya saya hanya memikirkan puncak dan puncak. Sampai tiba-tiba pandangan saya terpaku pada sebuah pohon yang cukup besar yang berada tepat beberapa meter di depan saya, yang gelap namun terlihat samar-samar seperti ada sosok kasar berwarna putih yang sedang berada di depan pohon tersebut.
Saya dan pohon itu tidak terhalang apapun, hanya terpisahkan jarak oleh jalan setapak yang cukup luas. Lalu tiba-tiba Adul menepuk pundak saya dan bilang, "Ini kuenya enak," sambil menyodorkan kemasan berwarna merah yang cukup besar. Pandangan dan pikiran saya pun langsung teralihkan dan mengambil beberapa keping kue yang Adul sodorkan tadi. Saya pun mulai tidak terlalu menghiraukan makhluk berwarna putih yang saya lihat barusan. Mungkin itu cuma perasaan saya saja. Tidak lama setelah itu, kami semua mendengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis, seperti sedang dipanaskan. Namun, saat itu, kami belum terlalu menghiraukannya karena kami menganggap itu hanya suara motor biasa yang melintas pada sekitaran pemukiman di bawah sana. Setelah selesai merokok dan selesai memakan beberapa camilan, kami semua kembali berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter kami berjalan naik, kejanggalan yang lain muncul. Di jalan setapak yang kami jajaki, di hampir setiap rumput pinggir jalan setapak tersebut, terdapat kunang-kunang yang berjajar menerangi jalan setapak yang kami lewati. Kami terus berjalan dengan mulai sedikit merasa bahwa ada yang janggal dengan perjalanan pendakian malam Jumat ini. Namun masih belum terlalu menghiraukan dan masih berjalan dengan bercanda tawa. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang mulai menyabang-nyabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Yang membuat aneh adalah bahwa di antara kami berenam, Irgi, Ahmad, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya. Namun, mereka juga merasa kebingungan dengan jalan yang kami lalui ini. Mereka bertiga bilang, "Bingung nih, gelap, kayak beda jalannya." Agan dan saya pun mulai merasa jengkel karena menyangka Irgi, Adul, dan Ahmad pelupa. Padahal Irgi belum lama mendaki ke Gunung Malabar ini. Namun kami tetap berusaha berpikir dingin dan rasional. Mungkin karena ini memang perjalanan malam pertama mereka ke gunung ini, jadi memang agak sulit untuk bernavigasi di darat. Lalu kami pun terus berjalan dengan perasaan dan pikiran yang mulai agak ragu. Apakah jalan yang kami lalui ini jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak? Mengingat cabang jalan setapak yang kerap kami temui. Kami terus berjalan sambil terus bercanda tawa, berusaha mencairkan suasana dari keraguan dan rasa takut yang mulai muncul seiring memasuki hutan yang semakin lebat, gelap, dan semakin rapat. Mengingat karena sebenarnya Gunung Malabar ini belum menjadi gunung konvensional atau gunung yang dikelola sebagai tempat wisata. Jadi gunung ini masih cukup jarang dikunjungi pendaki dan tentunya hutannya masih cukup asri jika dibandingkan gunung-gunung konvensional atau gunung wisata. Langit cukup cerah malam itu dengan bulan purnama yang terlihat bersinar terang di langit dan taburan bintang-bintang yang bisa kami lihat sebelum memasuki hutan tadi. Sekarang mulai tidak terlihat. Tertutup pohon di dalam hutan yang semakin rapat dan membuat suasana mulai mencekam. Mengingat kami masih ragu dengan jalan yang kami lalui ini. Apakah memang jalan yang benar atau salah untuk bisa sampai ke puncak? Ditambah lagi, suara besi yang tadi kami dengar di beberapa menit ketika awal pendakian masih terdengar jelas. Padahal sudah sekitar 2-3 jam kami berjalan. Suara motor statis yang kami dengar di pos 1 pun masih terdengar, tidak menjauh dan tidak mendekat, apalagi menghilang. Dan kunang-kunang yang dari tadi kami lihat berjajar di setiap pinggiran jalan setapak yang kami pijak,
masih terlihat dengan nyala yang berwarna khas. Bahkan rasanya terlihat semakin banyak. Satu dari dua headlamp yang kami bawa mulai error, dan seringkali mati nyala sendiri. Dan satu-satunya senter yang kami bawa sudah dalam keadaan sangat redup, dan sudah tidak memungkinkan untuk digunakan menerangi perjalanan. Kami memutuskan untuk mengeluarkan HP masing-masing yang kami bawa dengan maksud untuk menyalakan senter flash untuk membantu menerangi perjalanan sebagai ganti headlamp dan senter kami yang sudah tidak dapat digunakan. Sedangkan headlamp yang masih menyala milik saya digunakan oleh keyboard. Saya semakin merasa janggal dengan perjalanan ini, namun tidak ingin banyak bicara dan membuat suasana perjalanan semakin mencekam. Kami terus berjalan menyusuri hutan yang semakin dingin dan lebat seiring waktu yang melaju semakin malam. Menurut Irgi, Adul, dan Ahmad yang sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Malabar, estimasi pendakian ke puncak Gunung Malabar paling lama adalah 4 jam. Jika mulai berjalan dari Kampung Cidulang, tempat kami menitipkan kendaraan tadi. Sedangkan jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 9 malam kala itu. Kami pun memperkirakan akan sampai di puncak gunung paling lambat pukul 10 atau setengah 11 malam. Mengingat kami yang berangkat selepas maghrib dan kami tidak terlalu banyak istirahat selain di pos 1 tadi. Ketika kami sedang berjalan di jalan yang cukup menanjak, tiba-tiba saya melihat ada cahaya yang tersorot dari arah depan kami. Lalu mendengar samar-samar seperti ada yang memanggil. Tanpa berpikir panjang, saya pun sontak bilang, "Ada pendaki lain, bro. Itu di depan." Seraya menunjuk ke arah cahaya itu berada. Kami lega melihat cahaya yang kami anggap cahaya senter dari kelompok pendaki lain tersebut. Mengingat suasana gunung ini sangat sepi dan jarang ada yang mendaki, dan mengingat kami sedang dalam posisi tidak pasti tentang apakah jalan yang kami lalui ini benar sampai ke puncak. Kami berenam lalu berusaha secepat mungkin untuk menghampiri cahaya tersebut, berharap ada pendaki lain yang mendaki di malam Jumat begini, sehingga suasana bisa berubah menjadi lebih ramai. Namun, ketika cukup jauh berlari, bukannya menemukan yang kami harapkan, ternyata kami hanya sampai pada sebuah batu besar yang bisa dipijak karena tidak terlampau tinggi, di mana di tempat tersebut vegetasi cukup terbuka dan kami bisa melihat langit dengan bulan purnama yang bersinar terang. Taburan bintang-bintang juga sedikit cahaya lampu kota di bawah sana. Kami cukup kecewa karena ternyata tidak ada satu orang pun di sini. Dan entah cahaya apa yang saya lihat menyorot ke arah kami tadi. Tapi karena pemandangan itu, kami jadi tidak terlalu menghiraukan cahaya apa tadi dan terpaku di tempat tersebut karena keindahannya. Kami terdiam cukup lama di atas batu itu sambil mulai merokok dan mulai kembali bercanda tawa. Mengingat kami tidak bisa melihat apapun selama berjam-jam selain hutan rapat yang gelap. Kami merasa sedikit terhibur dan suasana pun menjadi cukup cair. Namun, tak lama kemudian, Kipot yang sedari tadi memulai candaan dengan kelakuan lucunya bilang, "Nyium bau nggak?" Disusul kami semua yang mengangguk karena mencium aroma seperti bau belerang. Aneh, padahal Gunung Malabar bukanlah gunung volcano atau gunung berapi dan tidak memiliki kawah ataupun kaldera. Kami semua cukup kaget mencium aroma tersebut, namun Kipot dengan santainya bilang, ini mah bau telur busuk. Gua nggak suka bau telur." Mulai dari sini, perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dengan suara besi yang masih terdengar jelas, suara motor yang statis seolah tidak menjauh maupun mendekat masih terdengar.
dan dengan kunang-kunang yang masih hinggap di sepanjang pinggiran jalan setapak. Kami berenam lalu tetap melanjutkan perjalanan. Target kami sebelum puncak adalah pos 4, di mana itu akan menjadi tempat beristirahat kami yang terakhir sebelum melanjutkan perjalanan dan bermalam di puncak. Karena berdasarkan pengalaman Adul, Irgi, dan Ahmad, jarak dari pos 4 ke puncak tidak terlalu jauh. Kami pun berjalan kembali memasuki hutan yang rapat dan gelap dengan masih berusaha berjalan sambil bercanda dengan posisi Kipot di paling depan. Disusul Adul, lalu Ahmad, Agan, saya, dan Irgi paling belakang. Waktu pada jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 10 malam kala itu. Jika berpatok pada estimasi pendakian, berarti pos 4 dan puncak gunung sudah tidak terlalu jauh lagi. Jika ada yang bertanya, kenapa dari tadi pos 2 dan pos 3 sama sekali tidak dibahas atau disinggung, itu adalah karena memang selama perjalanan pendakian kami tidak menambahkan pos selain pos 1 dan pos 4. Pos 1 memiliki ciri ukuran tempat yang cukup luas, dan kami menyimpulkan pos 1 berdasarkan informasi dari Adul, Irgi, dan Ahmad yang telah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar. Dan berdasarkan penuturan mereka, saat pertama kali mereka mendaki ke gunung ini, terdapat plat bertuliskan pos 1 yang terpasang di sekitar tempat yang kami simpulkan adalah pos 1 di bawah tadi. Sedangkan pos 4, menurut penuturan Adul dan Irgi, memiliki plat bertuliskan pos 4 yang terpasang pada pohon besar. Kami terus berjalan dan berjalan menyusuri dedaunan tinggi yang tingginya lebih tinggi dari tubuh kami, bergantian dengan pepohonan yang rapat dan hutan. Saat itu penglihatan kami begitu gelap. Sesekali kami menemukan seperti akar pohon yang rapat melingkar mempersempit jalan yang kami lalui. Tumbuhan tersebut membentuk seperti terowongan yang membuat kami harus membungkuk atau bahkan merangkak untuk melewatinya. Kami terus berjalan dengan melewati dedaunan tinggi dan pepohonan rapat yang tidak jarang bergantian. Sampai akhirnya Adul bilang, "Pos 4 guys." Mengingat posisinya yang ada di depan bersama Kipot, kami yang berada di belakangnya berlari bersemangat menuju ke tempat Adul yang cukup berjarak di depan. Ketika kami berenam sampai, kami langsung terduduk dan membuka sedikit cemilan untuk mengisi perut dan mulai kembali merokok. Setelah cemilan habis, Ahmad yang dari tadi melihat sekeliling tiba-tiba bilang, "Dul, seingat gua ini bukan pos 4 deh." Adul yang spontan melihat sekeliling dan tidak menemukan pohon besar yang terpasang plat bertuliskan pos 4 langsung bilang, "Iya bener, ayo lanjut jalan." Kipot sambil berjalan bilang, "Anjing, tertipu kita, ini pos 4 palsu." Kami yang mendengar mereka berkata demikian sontak langsung berdiri dengan agak terburu-buru. Seraya kami semua bergegas kembali berjalan dengan Irgi yang meninggalkan sampah plastik kemasan bekas cemilan di atas batu tempat dia terduduk tadi. Di gunung, kita memang tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan sebenarnya kami tidak biasa membuang sampah sembarangan. Namun saya punya firasat lain dan berniat akan membawa sampah ini esok hari ketika turun gunung. Kami terus berjalan berharap segera menemukan pos 4. Berjalan dan berjalan dan berjalan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun tak kunjung menemukan pos 4 yang sesungguhnya. Kami semakin merasa janggal. Suara besi dan suara motor sudah tanpa saya sadari ternyata sudah menghilang. Namun kunang-kunang di pinggir jalan masih terlihat.
Kipot yang dari tadi paling sering memulai candaan, sekarang sudah mulai terdiam dengan sedikit-sedikit berhenti berjalan, membuat kami semua otomatis berhenti berjalan juga. Ketika berhenti, Kipot bertanya kepada Adul yang berada tepat di belakangnya. "Dul, lihat itu, di depan ada apa?" Seraya menoleh ke arah belakang dengan suara yang cukup pelan. Adul yang sambil tertunduk menjawab, seolah bahwa dia sudah memeriksa apa yang ada di depan. "Nggak ada apa-apa, Pot. Ayo lanjut aja." Tak lama kemudian, kami semua mendengar suara. Suara itu terdengar sangat berat dan terdengar seperti laki tua. Suaranya cukup jelas. "Minta rokoknya." Kami semua mendengarnya dan sontak berhenti berjalan, lalu saling tatap dengan wajah yang tegang dan takut. Adul yang berusaha menghiraukan suara tersebut lalu bilang, "Ayo lanjut aja, Pot," sambil sedikit mendorong karier Kipot. Kami langsung berjalan dengan formasi yang semakin rapat. Kami saling berpegangan pada tas karier yang ada di depan kami dengan Kipot yang masih berada di posisi paling depan dan Irgi yang berada di paling belakang. Saya yang dari tadi merasa seperti ada yang mengikuti, mulai mendengar seperti suara langkah kaki yang terletak di belakang Irgi. Karena khawatir, sedikit-sedikit saya menoleh ke arah belakang untuk memastikan bahwa Irgi masih ada dan baik-baik saja. Lalu saya bilang, "Ayo Gi, pegang tas karier gua." Dengan suasana yang semakin mencekam dan candaan yang tidak sanggup kami lontarkan lagi, kami terus berjalan. Waktu semakin malam, kala itu jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 12 lebih dini hari. Kami semakin panik karena pos 4 tidak kunjung terlihat juga. Agan pun yang dari tadi menggunakan tongkat kayu yang dia ambil di perkebunan tempat awal pendakian, akhirnya dia tancapkan ke tanah tepat di tengah-tengah jalan setapak yang cukup lenggang. Dengan ciri khas, di dekat situ terlihat pohon besar yang menjulang cukup tinggi, tidak memiliki tangkai, ranting, dan daun. Dia lalu mengikis bagian ujung atas tongkat dan meninggalkan tongkat tersebut. Kami lalu berjalan menyusuri jalan yang memang dirasa dari tadi berputar-putar di jalan, yang itu-itu saja. Saya mulai berpikir, mungkin Agan menancapkan kayu itu bukan tanpa alasan. Setelah sekitar 45 menit berjalan, benar saja, kami kembali menemukan tongkat yang ditancapkan Agan di tempat yang terdapat pohon tinggi tadi, yang tidak bertangkai, tidak beranting, dan tidak berdaun. Agan bilang, "Ini tongkat gua yang tadi kan?" Semua lalu saling bertatap heran. Dilihat lagi, itu memang tongkat yang digunakan Agan tadi, karena menancap di tengah jalan setapak dengan ujung atas yang dikikis. Kami mulai kehilangan harapan. Kami mulai kalut, mulai berpikir aneh-aneh, takut kalau saja kami semua tersesat dan tidak bisa pulang kembali ke rumah. Saya mengira kejadian berputar-putar seperti ini hanya ada di film horor atau cerita omong kosong belaka. Namun ternyata saya mengalaminya sendiri kala itu. Di tengah rasa panik yang kami rasakan, Agan mencoba menenangkan semuanya dengan berkata, "Udah, sekarang kita duduk dulu. Ayo berdoa." Kami serentak duduk di tempat itu dan mulai berdoa dengan diiringi rasa yang campur aduk. Kami terduduk cukup lama, panik, takut, dan gelisah. Bingung harus melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Setelah selesai berdoa, kami sedikit berdiskusi dan saya mengingat pelajaran survival yang saya pelajari, bahwa jika tersesat di gunung, cari tempat yang paling tinggi di antara tempat tersebut. Lalu, jika ingin menemukan pemukiman penduduk, ikuti aluran sungai.
Karena tidak ada sungai di sekitaran tempat tersebut, saya pun menyarankan untuk melanjutkan naik, mengingat waktu sudah terlalu larut. Takutnya jika memilih untuk turun, kami semua malah semakin tersesat, mengingat hutan ini sangat rapat dan gelap. Lampu senter yang kami gunakan pun dayanya sudah mulai melemah. Kami pun mulai berdiri dan kembali berjalan, berharap jalan yang kami tempuh berhenti berputar dan tertuju ke arah puncak, atau setidaknya sampai pada pos 4. Kami terus berjalan sambil berdoa dalam hati. Tak disangka, setelah kami berdoa, sekitar 15 menit berjalan, kami menemukan pos 4 yang dari tadi menjadi target tempat istirahat terakhir kami sebelum beranjak menuju puncak. Kami cukup lega karena pos itu memang pos 4 sungguhan, mengingat akan penuturan Adul, Irgi, dan Ahmad bahwa ada plat besi bertuliskan pos 4 yang terpasang pada pohon besar. Kami pun duduk di sana, membuat api unggun dan menaruh tas karier yang berjam-jam melekat di punggung kami. Irgi, Kipot, dan Ahmad duduk membelakangi pohon yang terpasang plat pos 4. Adul, Agan, dan saya duduk berhadapan dengan mereka. Kami terpisahkan oleh api unggun yang berada di tengah. Karena sudah tersesat berjam-jam, kami pun berencana bermalam di pos 4. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, yang mana melenceng 3 jam dari perkiraan estimasi waktu pendakian normal, dan kami semua sudah sangat lelah. Ditambah lagi, Irgi bilang dia sudah sangat mengantuk dan tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Kami pun memutuskan untuk bermalam di pos ini sambil menunggu pagi hari datang untuk kemudian bisa turun lebih lancar karena lebih mudah untuk bernavigasi darat. Kami lebih memilih untuk lebih dahulu memasak dan membuat kopi daripada mendirikan tenda, karena perut kami sudah sangat lapar saat itu. Agan, Adul, dan saya mulai memasak dari logistik yang kami bawa. Irgi, Ahmad, dan Kipot masih duduk berjajar sambil merokok dan mulai sedikit-sedikit tertidur. Kami semua sebenarnya sudah mengantuk, karena melalui perjalanan sangat menguras tenaga dan emosi. Ditambah lagi, memang sudah waktunya untuk tidur, mengingat waktu sudah lewat tengah malam. Kami mulai bisa mengobrol dan sedikit bercanda-canda karena diawali dengan Irgi yang tertidur sembari duduk dengan kepala yang tertunduk, dan rokoknya masih ada di bibirnya dalam keadaan menyala. Melihat itu, kami serentak tertawa dan suasana yang tegang mulai sedikit mencair. Kami mulai menyantap makanan dengan formasi melingkar. Namun di balik suasana yang mencair itu, saya tetap merasa tidak enak berada di tengah-tengah kegelapan hutan di pos 4 itu. Saya merasa seperti sedang diawasi dari segala penjuru. Sebenarnya saya sangat tidak nyaman jika harus bermalam di pos 4. Namun mengingat Irgi sudah sampai ketiduran ketika merokok tadi, dan melihat kondisi teman-teman yang lain pun sudah sangat kelelahan, saya mencoba untuk tetap tenang. Makanan telah habis disantap. Saya dan Adul terus menambahkan kayu untuk api unggun yang kami buat, agar apinya tetap menyala. Irgi sekarang sudah tertidur cukup lelap di posisi duduknya. Agan dan Kipot masih sedikit mengobrol sembari minum kopi hangat. Sedangkan Ahmad dari tadi hanya tertunduk dan tetap tertunduk walaupun diajak bicara. Namun matanya masih terbuka, yang berarti dia tidak tidur. Ahmad terlihat seperti tidak ingin membicarakan apapun setelah peristiwa mencekam tadi. Tiba-tiba, Kipot bilang di tengah-tengah keheningan, "Arah jam 12, bro." Kami yang belum mengerti apa yang dia bicarakan kemudian bertanya, "Apa sih lu, Pot?" Kipot kembali bilang,
itu lihat di arah jam 12 sambil mengarahkan nyala senter ke arah yang dia maksud. Kami sontak menoleh ke cahaya yang dia arahkan dengan lampu senternya. Di situ, kami melihat dua sosok yang berbeda. Demikian cerita pendakian Gunung Malabar bagian pertama udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silahkan secara runut kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.